Warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan puasa adalah kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala, salah satunya dengan beramal sodako. Dan sejalan dengan kemajuan teknologi dan era milenial ini, ada yang namanya mesin ATM beras atau anjungan terima mandiri beras. Di situ adalah salah satu tempat untuk kita beramal sodako dan bersentuhan langsung lewat teknologi dengan kaum duafa. Nah, seperti apa ceritanya dan seperti apa sih mesinnya ini, ATM beras? Kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Budi. Bapak Budi pembuat dan penemu ATM beras atau anjungan terima mandiri beras. Kalau uang anjungan tunai, Pak ya. Anjungan tunai, Man. Ya, ini diplesetkan, tapi memang betul terima beras dan tidak hanya membuat sebuah teknologi yang bermanfaat untuk orang banyak, tapi juga bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Beras atau nasi itu adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Namun tidak semua sanggup ya membeli beras. Masih banyak saudara-saudara kita tuh yang miskin, yang masih duafa, dan lewat ATM beras ini sudah membantu banyak orang. Insya Allah. Pak Budi Haji, Ya. gimana ceritanya bisa punya inspirasi untuk membuat sebuah mesin di mana orang bisa ngambil beras kapan aja dengan gampang? Ya. Jadi ide awalnya itu muncul tatkala sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Saya sering nonton di TV itu ada program pembagian sedekah, entah itu berupa uang atau sembako secara massal ya. Itu yang hadir pun juga orang-orang yang duafa ya, mungkin juga campur dari subuh berduyun-duyun, nenek-nenek, ibu-ibu, bawa anak dan sebagainya. Sedemikian banyaknya, bahkan yang menjaga pun juga nggak main-main, ada polisinya, ada tentaranya, bahkan akhirnya jatuh korban, bahkan ada yang meninggal ya. Nah, dengan ini saya berpikir terus dan saya membandingkan beras itu kebutuhan pokok bagi orang duafa. Nah, kalau kita orang kalangan menengah itu uang itu kebutuhan pokok. Dikala kita butuh uang, kita datang ke suatu tempat yang banyak dikenal sekarang dan di mana-mana itu adalah ATM, Automatic Teller Machine bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia anjungan tunai mandiri kan. Nah, kenapa tidak kita samakan? Tatkala orang miskin itu butuh sesuatu yang mendesak, bahan pangan, beras, dia datang ke suatu tempat ya, dan dia mendapatkan itu. Jadi dari keprihatinan Bapak ingin memudahkan orang-orang, khususnya kaum duafa, untuk bisa mengambil beras kapan saja, di mana saja, seperti ATM untuk uang betul. Nah, ini adalah prototipe, Pak ya. Jadi butuh waktu berapa lama untuk Bapak dari mulai ide sampai akhirnya mewujudkan ini yang akhirnya muncul ke masyarakat dan jadi viral di medsos waktu itu? Ya, jadi begitu ide muncul, saya ingin mengimplementasikan ide saya dengan kemampuan ilmu yang saya miliki, dan dari situ saya coba untuk membuat eksperimen, ya, eksperimen demi eksperimen. Ini yang pertama ini ya? Eksperimen pertama yang gagal, ya. Waktu itu saya masih coba pakai piringan, tapi banyak beras yang kecepit. Akhirnya saya pakai metodologi yang agak lain ya, dengan model silinder, dan ini bentuk miniaturnya untuk diuji coba di laboratorium kita, di workshop kita ya. Dan akhirnya bulan puasa tahun lalu ya, dengan dukungan teman-teman ya, teman-teman seangkatan kita, itu kita membuat suatu prototipe ya, yang itu kita pakai untuk di Masjid Al-Ittihad Cibubur. Ini ya, Bukit 2016. Permen Cibubur. Ya, puasa lalu. Ramadan 2016 waktu itu. Pada saat itu dengan bantuan teman-teman, dan juga kita coba satu lagi ya di Masjid Darussalam. Nah, dari prototipe ini lahirlah ATM beras ya, yang puni. Betul. Yang lebih kompleks, akhirnya lebih mudah untuk masyarakat menggunakan itu sendiri, yaitu Elbow Smart Rice Dispenser. Nah, setelah prototipe ATM beras, akhirnya secara resmi jadilah namanya Elbow Smart Rice Dispenser. Nah, ini adalah yang pertama kali akhirnya diproduksi massal, Pak ya. Kapan Pak diproduksi dan
Berapa banyak, berapa unit waktu itu diproduksi? Kita mulai produksi ini sekitar awal tahun inilah, Awal tahun 2017. Dan berapa banyak kita akan produksi, sekarang kita baru produksi beberapa, udah 30-an kita produksi, tapi itu akan tetapkan kita produksi sesuai nanti dengan minat atau permintaan dari yang membutuhkan ATM beras ini sendiri. Nah, tadi bagaimana prakteknya Pak? Saya penasaran. Jadi kaum duafa yang sudah terdaftar, yang bahwa memang betul-betul membutuhkan, itu dibagikan kartu. Jadi ini kartu. namanya kartu RFID, ya, Radio Frequency Identification. Di sini ada nomor serinya, ya. Kalau dilihat ini ada nomor serinya di bawah. Itulah yang kita daftar. Oke. Nah, kemudian kartu ini sudah kita program. Apakah ini ngambilnya hari apa? Jatahnya berapa? Liter ya? Nah. Diberikan kepada orang yang bersangkutan yang memang Oke. jatahnya hasil verifikasi tadi. Jadi semua data dan semua verifikasi ada di sini, jatahnya juga ada di dalam kartu ini dan tidak perlu dimasukkan Pak ya, hanya ditempel saja. Iya, ini hanya perlu ditempel saja. Saya Oke. koreksi sedikit, ini hanya nomornya saja. Datanya ada di database kita. Oke. Ya, ada di mesin sini. Ya, jadi dia hanya mengenal nomornya saja. Dengan nomor ini dia tahu bahwa si A, si B, saya harus ngeluarin 1 liter atau 2 liter dan sebagainya. Oke. Data ada di dalam. Gitu. Nah, kita coba. Saya dapat jatah berapa nih kira-kira untuk meras? Iya. Ternyata Ini simple dan cepat juga Pak ya. Ya, ini yang jatahnya 1 liter ya. Oke. Ada juga yang kita beri jatah 2 liter. Oke. Mungkin lebih berat bebannya 2 liter. Kalau cita-cita dari Pak Budi Haji sendiri nih Pak, kan akhirnya penemuannya sudah jadi dan sudah diproduksi massal. Cita-citanya apa nih Pak untuk ATM beras ini Pak? Iya, jadi salah satu obsesi saya ya. Jadi jangan sampai ada orang lapar. Sorry. Bapak tidak ingin ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air untuk kelaparan. Maaf. Gak apa-apa Pak. Ya, itu cita-cita saya. Jangan sampai ada masyarakat kita juga merasa lapar. Mereka terayomi, mereka bisa mendapatkan kekenyangan. Ya, jadi mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan normal, tanpa lapar, karena juga ya itulah, bukanlah seorang muslim kalau dirinya kenyang, tetangganya, masyarakatnya, bangsanya ada yang lapar. Kita negara kaya, dengan segala kemampuan kita, saya hanya kontribusi dalam hal teknologi, dan insya Allah ini bisa membantu orang-orang miskin. Itu obsesi saya. Mohon maaf. Gak apa-apa Pak. Ya, Pak Ri menambahkan. Ya, bagaimanapun kan pemerintah sudah ada program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Nah, itu dari sisi pemerintah, dan kami mengimbau juga seperti usaha ini, kita dari swasta, kalangan swasta juga ikut bersama-sama pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan bawah. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Budi Haji dan juga Pak Heri. Luar biasa bagaimana inspirasi yang mereka berikan ya tentang ATM beras. Beliau Pak Budi Haji menunjukkan bagaimana teknologi, kemajuan teknologi di era milenial ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk kita mencari amal, untuk kita melengkapi ibadah kita, untuk kita menjadikan kita seorang muslim yang sesungguhnya, yaitu tidak membiarkan saudara sebangsa dan setanah air, apalagi seiman, untuk kelaparan. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan anjungan terima mandiri beras atau ELBO ini. Saya Feliciano Haryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.